Bab 496 Iblis. Waktu yang dihabiskan untuk berdiri dalam posisi militer tidak terlalu lama. Hanya 3 menit. Yan Feiyu segera mengakhiri penampilannya. Dia sangat percaya diri dengan postur militernya. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, "Giliranmu. Jangan terburu-buru, aku belum selesai mempelajarinya." Qin Haodong berkata kepada Duan Bailian, "Komandan Duan, bisakah Anda memberitahu saya poin-poin penting dari postur militer?" Fang Xiaoping menggelengkan kepalanya di belakang mereka dan berbisik kepada Zhang Zichao, "Lucu sekali, ini pertama kalinya aku melihat seseorang bertanding dalam posisi militer dengan instruktur, bagaimana dia bisa menang, bahkan jika kita, saudara-saudara, naik ke sana, kita akan 100 kali lebih baik darinya." Zhang Zichao berkata, "Saya pikir dia orang yang hebat, tapi ternyata dia orang yang bodoh." Sebagai seseorang yang telah melalui lebih dari 10 tahun pelatihan yang sulit, Duan Bailian tentu saja tidak berpikir bahwa Qin Haodong dapat memahami esensi dari postur militernya. Namun karena ia telah diminta untuk tidak terlalu pelit, ia mulai membicarakannya. Hal mendasar yang harus diperhatikan saat berdiri dalam posisi militer adalah kaki dan tumit saling berdekatan, dengan sudut 60 derajat di antara keduanya, kaki lurus dengan ibu jari diletakkan di ruas kedua jari telunjuk, tangan menggantung secara alami, dekat dengan lipatan celana Anda. Setelah mendengarkannya, Qin Haodong berkata, "Komandan Duan, yang ingin saya pelajari bukanlah hal-hal mendasar ini. Bisakah Anda memberitahu saya tentang status tertinggi dari sebuah jabatan militer?" Duan Bailian mengerutkan kening. Di matanya, Qin Haodong sudah cukup baik untuk bisa mempelajari dasar-dasar dalam waktu yang singkat. Mengapa berbicara tentang tingkat yang lebih tinggi? Namun, agar tidak menjadi bahan ejekan bagi yang lain, ia berkata, "Keadaan tertinggi dari postur militer yang berdiri disebut napas satu tingkat ketiga, napas untuk mendapatkan bahu yang rata saat berdiri tegak, ketika angin bertiup di atas pasir, Anda tidak berkedip, ketika langit runtuh dan tanah retak, ekspresi Anda tetap sama. Satu tarikan napas melindungi tubuh. Seperti baja, tubuh berdiri tegak seperti manusia yang gagah berani, dengan jiwa prajurit berdarah besi. Satu hembusan udara mencengkeram tanah dan membelah bumi, mencabut gunung dan sungai, angin dan hujan tidak bergerak." Setelah Duan Bailian berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jenis keadaan satu nafas tingkat 3 ini bahkan sulit bagi para veteran yang telah pensiun selama lebih dari 10 tahun. Bahkan baginya, yang baru saja mencapai awal keadaan satu nafas tingkat 3, dia belum mendapatkan esensinya, apalagi Qin Haodong, yang baru saja mempelajarinya. "Komandan Duan, apakah ini yang Anda maksud?" Setelah Qin Haodong berbicara, seluruh auranya tiba-tiba berubah. Melihat tubuhnya, itu sesuai dengan hal-hal mendasar yang disebutkan Duan Bailian. Dadanya membusung dan matanya lurus, menatap ke depan. Ekspresinya sangat tegas. Melihat auranya, seluruh tubuhnya setinggi dan setegak pohon pinus hijau, bagaikan lembing, sebuah gunung. Keadaan satu napas tingkat 3, bagaimana ini mungkin? Duan Bailian tiba-tiba tercengang. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami keadaan nafas satu tingkat ketiga, dia telah melihatnya dari raja prajurit lain di area militer lain. Persis seperti yang ditunjukkan pemuda ini. Dapat dikatakan bahwa auranya bahkan lebih kuat. Dia hampir tidak dapat mempercayainya. Setelah penjelasan singkat, pemuda itu mampu memahami keadaan satu nafas tingkat ketiga. Apakah dia manusia atau iblis? Pada saat ini, bahkan jika Zhang Xiaoyan dan Hou Wenbin tidak memahami dasar-dasar militer, mereka masih dapat melihat perbedaan antara penampilan Qin Haodong dan Yan Feiyu. Jika postur militer Qin Haodong bagaikan pohon pinus hijau, maka postur Yan Feiyu hanyalah sehelai rumput kecil. Tidak ada yang bisa dibandingkan di antara mereka, karena ada perbedaan yang jelas. Yan Feiyu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia baru sadar setelah sekian lama. Sebagai seorang prajurit, ia bisa melihat lebih jelas daripada yang lain. Dia berkata kepada Qin Haodong, "Kamu berbohong, kamu jelas seorang raja prajurit dari distrik militer, atau direktur distrik militer, kalau tidak, mustahil bagimu untuk berdiri dalam kondisi satu nafas kelas 3. Qin Haodong menyelesaikan postur militernya. Ia tersenyum tipis pada Yan Feiyu, "Kau kalah, jadi kau harus mengakuinya, apa yang salah dengan itu? Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu, aku tidak pernah bertugas di militer, dan aku juga bukan direktur distrik militer, ini memang pertama kalinya aku berdiri dalam postur militer seperti ini." Qin Haodong mengabaikan Yan Feiyu yang berwajah pucat, saat dia menoleh dan berkata kepada Duan Bailian, "Komandan Duan, bisakah Anda mengumumkan hasilnya?" "Kamu menang, kamu jauh lebih baik dari Yan Feiyu." Meskipun Duan Bailian tidak ingin mengatakan kata-kata seperti itu, namun kebenarannya sudah terungkap. Qin Haodong telah mencapai keadaan satu nafas tingkat 3. Bahkan jika Duan Bailian ingin melindungi Yan Feiyu, dia tidak bisa. Para siswa di sekitar mereka juga baru saja tersadar. Kemudian, terjadi keributan. Qin Haodong menang. Dia benar-benar menang.
Dia menang meskipun baru pertama kali mencoba posisi itu. Setan macam apa orang ini? Zifu Bao, Tian Boguang, dan Dai Hongbing sangat gembira. Mereka berteriak kegirangan, mengabaikan guru dan kepala sekolah yang ada di sana. Bos memang maha kuasa. Bos, Anda sungguh hebat. Bos, biarkan aku menyembahmu. Qin Haodong tidak peduli dengan semua itu. Sejujurnya, menantang Yan Feiyu dengan kekuatannya benar-benar menindasnya, jadi tidak ada yang perlu disyukuri. Dia berkata dengan tenang kepada Duan Bailian, Komandan Duan, mari kita mulai pertandingan kedua. Pertandingan kedua adalah tentang kebugaran. Duan Bailian sangat mengenal prajuritnya dan langsung mengatur kontennya sebagai push-up, spesialisasi Yan Feiyu. Mereka memiliki batas waktu 3 menit, dan siapa yang paling banyak melakukannya akan menjadi pemenangnya. Dia tidak ingin kalah lagi. Jika Yan Feiyu kalah 0-2 dari Qin Haodong, maka pasukan khusus militer Shanghai akan kehilangan muka. Qin Haodong tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Apakah mereka berkompetisi dalam push-up atau kegiatan lainnya, itu hanyalah proses, karena hasilnya akan sama saja. Artinya, dia pasti menang. Yan Feiyu melirik Qin Haodong dan berkata, kamu duluan kali ini. Qin Haodong berkata, menurutku lebih baik kau mengambil giliran pertama. Jika aku yang pertama, maka aku khawatir kau tidak akan punya keberanian untuk turun. Melihat Qin Haodong meremehkannya, Yan Fei berkata dengan marah, jangan menyombongkan diri, aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk mengintimidasiku. Kau sendiri yang mengatakannya, jangan menyesalinya. Setelah Qin Haodong selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Zhang Xiaoyan yang berada di sebelahnya yang sedang menjaga waktu dan berkata, Nona, kita bisa mulai. Dia tiarap di tanah dan menegakkan tubuhnya. Semua mata menatapnya. Push-up adalah kekuatan Yan Feiyu. Ia masih memegang rekor push-up di kamp pasukan khusus militer Shanghai. Tidak ada yang mampu memecahkannya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia meremehkan kinerja Qin Haodong. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap langit. Dengan suara awal Zhang Xiaoyan, pertandingan babak kedua resmi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Para siswa di sekitarnya berteriak keras untuk membantu Qin Haodong menghitung. Yan Feiyu tertegun sejenak. Kecepatannya terlalu cepat. Baru beberapa detik berlalu tetapi mereka sudah menghitung sampai 12, 13, 14. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia melihat seluruh tubuh Qin Haodong naik turun dengan cepat di tanah, seolah-olah dia telah memasang pegas padanya. Kecepatannya terlalu mengejutkan. Yan Feiyu yakin bahwa ia belum pernah melihat push-up secepat itu selama bertahun-tahun. Bahkan lebih cepat daripada orang-orang yang menghitung. Yang terpenting adalah gerakannya sempurna. Seluruh tubuh Qin Haodong seperti papan datar yang naik turun, hanya ditopang oleh 2 lengan di tanah. Para siswa kelas praktisi pengobatan Tiongkok menjadi semakin bersemangat saat mereka semakin tinggi hitungannya. Terutama Zifu Bao, Tian Boguang dan yang lainnya, teriakan mereka menembus langit. 35, 36, 37. Begitu cepat. Sangat cepat. Bahkan Fang Xiaoping dan yang lainnya terkesan dengan kecepatan Qin Haodong. Li Meiyu berkata dengan heran, mengapa hal itu tampak begitu mudah baginya. Nalan Wushuang berkata, dia tidak perlu berusaha keras untuk melakukan gerakan sederhana seperti itu. Qin Haodong adalah ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 3. Baginya, push-up semudah makan dan minum air. Jika dia mau, dia bisa terus melakukannya selamanya. 115, 116, 117. Seiring berjalannya waktu, teriakan-teriakan di sana semakin keras. Hal itu membuat kelas-kelas di sekitarnya semakin penasaran. Hanya saja sosok Qin Haodong terhalang oleh siswa lainnya, karenanya siapapun di luar kelompok tersebut tidak dapat melihat apapun, apalagi mengetahui apa yang terjadi di dalam. Lihat betapa mudahnya pelatihan mereka hanya perlu berkumpul dan berhitung dengan gembira, tidak seperti mereka, kita harus berdiri di sini dengan getir seperti pilar dalam postur militer. Dengan banyak rasa iri di mata semua orang, Qin Haodong telah menyelesaikan tepat 120 push-up dalam 1 menit. Wajah Yan Feiyu pucat. Dengan penampilannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa menang melawan Qin Haodong. Meskipun push-up adalah keahliannya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya secepat itu. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Qin Haodong akan memiliki daya tahan yang buruk dan akan melambat dalam 2 menit ke depan. Namun, sebuah adegan yang mengejutkannya muncul. Qin Haodong merasa menggunakan 2 tangan untuk melakukan push-up bukanlah hal yang sulit, jadi dia langsung meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan hanya menggunakan tangan kanannya. Push-up dengan 1 tangan. Orang-orang di sekitar Qin Haodong tercengang. Harus diketahui bahwa melakukan push-up dengan 1 tangan jauh lebih sulit daripada menggunakan 2 tangan. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk ini? Namun setelah itu,
mereka menyadari bahwa kecepatannya tidak berubah, meskipun Qin Haodong hanya menggunakan satu tangan. Ia masih bergerak naik dan turun dengan sangat cepat. Setelah menggunakan tangan kanannya, ia menggunakan tangan kirinya. Setelah tangan kirinya, ia menggunakan dua jari. Setelah dua jari, ia menggunakan satu jari. Semua orang tercengang saat melihat Qin Haodong mengganti gerakan push-up-nya. Apakah dia masih manusia? Setelah 3 menit, Qin Haodong telah menyelesaikan penampilannya. Ia mempertahankan kecepatannya, meskipun ia telah mengubah banyak cara sulit dalam melakukan push-up. 305 push-up. Jumlahnya mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Guinness Book of World Records mencatat 108 push-up dalam 1 menit. Rekor Yan Feiyu per menit adalah 98, dan rekor terbaiknya selama 3 menit adalah 240. Qin Haodong telah mengendalikan kecepatannya untuk tetap dalam kisaran ini, karena dia tidak ingin terlihat terlalu menakjubkan. Menurut dia, akan lebih baik jika tidak menonjolkan diri. Masalahnya adalah penampilannya yang tidak terlalu mencolok telah mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Yan Feiyu ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang tersisa. Dia bahkan merasakan sakit yang membakar di pipinya. Dia telah ditampar di wajahnya dengan sangat keras. Seperti yang dikatakan Qin Haodong, Yan Feiyu tidak punya keberanian lagi untuk turun. Selain kesulitannya, mustahil untuk mengejar jumlah itu sendirian. Duan Bailian menyadari bahwa prajuritnya telah kalah dalam pertandingan. Yan Feiyu telah benar-benar hancur berkeping-keping. Penampilan Qin Haodong begitu menakjubkan sehingga sulit bagi Duan Bailian untuk mempercayainya. Namun, kompetisi tetap harus dilaksanakan sesuai aturan. Qin Haodong berkata kepada Yan Feiyu, sekarang giliranmu. Otot-otot wajah Yan Feiyu berkedut saat dia berkata dengan susah payah, aku mengaku kalah dalam pertandingan ini. Ekspresi Duan Bailian menjadi gelap. Menurut aturan 2 kemenangan dari 3, Qin Haodong telah berhasil memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, dan janjinya adalah mengganti instruktur jika dia menang. Sekarang, saya umumkan. Saat Duan Bailian hendak mengumumkan hasil kompetisi, Yan Feiyu melangkah maju dan berkata, Komandan, saya ingin bertanding di pertandingan ketiga dengannya. Kamu sudah kalah, apakah itu perlu? Tentu saja. Demi kehormatan, aku harus bertanding 1 ronde lagi dengannya. Yan Feiyu merasa tidak puas. Meskipun kalah, dia ingin menang setidaknya dalam 1 pertandingan. Ini lebih baik daripada kalah dalam 3 pertandingan. Duan Bailian memahami perasaan Yan Feiyu. Namun, Qin Haodong harus menyetujuinya. Dia berbalik dan bertanya, siswa ini, apa pendapatmu? Qin Haodong melambaikan tangannya. Aku tidak keberatan, jika dia ingin bertanding, maka mari kita bertanding, yang penting kalah 3 ronde, bukan 2 ronde. Bab 497 kamu akan menjadi instrukturnya. Kamu. Ekspresi Yan Feiyu tampak marah. Dia berkata dengan suara rendah, harap hormati lawanmu. Qin Haodong tersenyum, kamu gagal menghormati peserta pelatihanmu saat menjadi instruktur, mengapa aku harus menghormatimu sebagai lawan? Jika kamu ingin orang lain menghormatimu, maka belajarlah untuk menghormati orang lain terlebih dahulu. Aku sudah memberimu muka dengan tidak memanggilmu babi. Yan Feiyu selalu kuat di masa lalu dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Dia akhirnya memahami betapa pentingnya rasa hormat bagi seseorang, baik terhadap lawannya maupun terhadap anak didiknya. Di bawah organisasi Zhang Xiaoyan, para mahasiswa perlahan-lahan berhamburan mundur, menyisakan ruang sekitar 10 meter persegi di tengah. Qin Haodong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata kepada Yan Feiyu, karena kamu merasa tidak puas, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan jika aku yang maju lebih dulu. Jika dulu, Yan Feiyu pasti mengira Qin Haodong hanya omong kosong. Namun, dia tidak berani meremehkan pemuda yang seperti iblis ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berusaha bersikap sopan saat dia langsung menunjukkan gerakan tinju militer. Kemudian, kakinya bergerak cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Qin Haodong dan sebuah tinju dengan ganas diarahkan ke arahnya. Meskipun tinju militer tidak terlihat hebat, gerakannya sederhana dan praktis. Gerakannya sangat cepat dan tidak akan pernah meleset. Pukulan Yan Feiyu begitu kuat sehingga menurutnya, kekuatan Qin Haodong jelas lebih lemah, dia akan menghindari pukulan ini. Yan Feiyu bahkan sudah mengetahui gerakan lanjutannya. Namun, Qin Haodong adalah Qin Haodong. Dia adalah orang pertama yang mencapai level ketiga dari alam kekuatan tertinggi. Dia tidak akan pernah memberikan pukulan biasa seperti itu di matanya. Sementara semua orang memasang ekspresi terkejut, Qin Haodong perlahan mengangkat tangan kirinya dan dengan percaya diri menggenggam tinju Yan Feiyu. Gerakan ini terlihat santai dan biasa saja di mata semua orang, seolah-olah dia sedang memegang tangan pacarnya. Namun, hanya Yan Feiyu yang tahu perasaan itu. Pada saat itu, tinjunya terasa seperti terjepit oleh catok besi. Ia tidak dapat bergerak selama setengah menit, dan terasa sakit sampai ke tulang.
Cambuk kaki kiri. Sambil menahan rasa sakit yang hebat, Yan Feiyu mengangkat kaki kirinya dan menendang pipi Qin Haodong. Yan Feiyu ingin menyerang Qin Haodong dari belakang untuk memaksa pemuda ini melepaskannya. Dia memang melepaskannya, tetapi seluruh tubuh Yan Feiyu terlempar keluar. Kaki kanan Qin Haodong tiba lebih dulu, karena dia telah melancarkan tendangan ke perut bagian bawah Yan Feiyu begitu kaki lainnya mengangkat tendangannya. Kali ini, Qin Haodong tidak menggunakan ki sejati apapun, karena ia mengandalkan kekuatan fisik sepenuhnya. Meski begitu, Yan Feiyu tidak tahan dengan tendangan itu. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop dan berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak mampu berdiri. Satu gerakan membunuh. Seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun penampilan Qin Haodong di 2 putaran pertama telah sangat meningkatkan ekspektasi semua orang, mereka tidak menyangka dia akan menang dengan mudah. Harus diketahui bahwa lawannya adalah instruktur pasukan khusus militer Shanghai. Orang biasa harus menghormati keberadaan seperti itu. Namun, dia gagal total di depan Qin Haodong, bahkan satu gerakan pun tidak dapat dihentikan. Zhang Zichao lah yang paling kesal. Awalnya ia mengira pukulan Qin Haodong hanya berhasil karena serangan diam-diam. Jika itu tantangan yang adil, maka Qin Haodong tidak akan menjadi lawannya. Zhang Zichao tidak berpikir seperti itu saat ini. Berdasarkan gerakan taekwondo yang telah dia latih, jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, maka dia akan kalah seperti anjing dalam sekejap. Setelah waktu yang lama, Yan Feiyu perlahan bangkit dari tanah. Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Jadi, haruskah kita melanjutkan?" "Saya mengaku kalah." Yan Feiyu mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah. Kemudian, dia berbalik dan tiba di depan Zifu Bao. "Maafkan aku salah sebelumnya, itu karena kurangnya rasa hormatku terhadap murid-murid, aku terlalu superior, aku tidak layak menjadi instrukturmu." Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kesalahannya. Terlepas dari apakah lawannya adalah seorang siswa atau lawannya, rasa hormat yang mendasar harus diberikan. Setelah meminta maaf kepada Zifu Bao, dia berkata kepada Duan Bailian, "Komandan, saya memang tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Saya ingin mengajukan permohonan untuk kembali ke daerah militer Shanghai untuk berlatih di tahap baru pelatihan neraka." Duan Bailian mengangguk. Prajuritnya ini selalu sombong dan dia takut tidak akan pulih dari kemunduran ini. Duan Bailian tidak menyangka bahwa kegagalan ini telah membangkitkan semangat juangnya. Ini bisa dihitung sebagai hal buruk yang berubah menjadi hal baik. Dia berkata, "Saya setuju, Anda seharusnya bisa tiba tepat waktu jika Anda kembali ke daerah militer sekarang." "Terima kasih, Komandan." Yan Feiyu memberi hormat kepada Duan Bailian dengan hormat militer standar, lalu ia memberi hormat kepada Qin Haodong. Ia berbalik dan meninggalkan tempat latihan, kembali ke daerah militer Shanghai. Para siswa memberikan reaksi yang beragam saat mereka melihatnya pergi. Orang-orang dari asrama 508 bersorak karena kegembiraan. Dalam pandangan mereka, kehormatan Qin Haodong adalah kehormatan mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa saudara mereka tidak hebat ketika dia mampu sepenuhnya menekan instruktur mereka dengan kekuatannya? Siswa biasa lainnya dipenuhi rasa iri ketika mereka melihat Qin Haodong. Mata Li Meiyu dan Su Hui penuh dengan rasa heran. Semakin sulit untuk melihat siswa baru ini. Nalan Wushuang dan Qi Waner tidak berekspresi. Semua yang terjadi saat itu dapat dicapai oleh anggota perusahaan keamanan Dedi manapun, apalagi bos mereka Qin Haodong. Orang-orang dengan ekspresi paling jelek adalah mereka yang berasal dari asrama 510. Mereka awalnya ingin melihat sang instruktur dengan keras mengembalikan Qin Haodong ke tempatnya. Namun, sang instruktur tiba-tiba diinjak-injak hingga berkeping-keping, dan sebaliknya Qin Haodong menjadi orang paling populer di seluruh tempat pelatihan. Ketika masalah itu selesai, rencana latihan militer yang dijadwalkan belum dilaksanakan. Hou Wenbin berkata kepada Duan Bailian, "Komandan Duan, tolong kirim instruktur baru ke kelas praktisi pengobatan Tiongkok." Duan Bailian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jumlah instruktur kami sudah ditetapkan sebelumnya, tidak ada pengganti." Hou Wenbin berkata, bagaimana ini bisa berhasil? Jika tidak ada instruktur, bagaimana pelatihan militer untuk kelas praktisi pengobatan Tiongkok bisa dilakukan?" "Tenang saja, menurutku anak ini punya kualitas militer yang bagus, dia bisa sepenuhnya menekan Yan Feiyu, jadi menjadi instruktur tidak akan jadi masalah, biarkan dia menjadi instruktur kelas praktisi pengobatan Tiongkok." Saat berbicara, Duan Bailian tersenyum. Tidak diketahui apakah karena kegagalan Yan Feiyu, Duan Bailian ingin membalas dendam pada Qin Haodong, atau apakah dia benar-benar menghargainya. Zhang Xiaoyan berkata, "Komandan Duan, apakah ini mungkin? Haodong baru saja menjadi mahasiswa baru." "Mengapa itu tidak mungkin? Yan Feiyu adalah yang terbaik di antara instruktur kami. Qin Haodong jauh lebih kuat daripada Yan Feiyu, jadi menjadi instruktur bukanlah masalah." Setelah berkata demikian, dia menatap Qin Haodong lekat-lekat, lalu berbalik dan pergi. Sudut mulut Hou Wenbin terangkat hingga membentuk senyum.
Membiarkan pacar Nona Zhou menjadi instruktur adalah ide yang sangat bagus. Selain itu, penampilan Qin Haodong terlalu luar biasa. Seperti yang dikatakan Duan Bailian, tidak akan menjadi masalah bagi seseorang yang bisa menang melawan instruktur untuk menjadi instruktur sendiri. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lakukan itu. Mulai sekarang, instruktur militer untuk kelas praktisi pengobatan Tiongkok adalah murid Qin Haodong. Qin Haodong awalnya hanya ingin membela saudaranya. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia segera berkata, kepala sekolah, bukankah ini tidak pantas? Mengapa itu tidak pantas? Selesaikan masalah yang kamu buat sendiri. Kamu membuat instruktur itu kabur, jadi kalau bukan kamu yang menjadi instruktur, siapa lagi yang akan melakukannya? Hou Wenbin menatapnya dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah instrukturnya, kamu harus mengajari mereka dengan baik. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pergi. Qin Haodong memasang ekspresi getir di wajahnya. Awalnya dia ingin bersikap rendah hati, tetapi tiba-tiba dia berubah dari seorang murid menjadi seorang instruktur. Mengapa begitu sulit untuk bersikap rendah hati? Melihat Duan Bailian dan Hou Wenbin telah memutuskan, Zhang Xiaoyan, yang sangat mengagumi Qin Haodong, tentu saja tidak akan keberatan. Dia meminta para siswa kelas praktisi pengobatan Tiongkok untuk berkumpul, lalu berkata, mulai sekarang, Qin Haodong akan menjadi instruktur pelatihan militer di kelas kita, semua orang harus bekerja sama dengannya dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam waktu 10 hari. Tepuk tangan meriah terdengar. Semua orang menyambut Qin Haodong sebagai instruktur dengan sepenuh hati, terutama Zifu Bao dan yang lainnya. Siswa lainnya di kelas sudah mengagumi Qin Haodong. Nona, saya punya pertanyaan. Setelah tepuk tangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fang Xiaoping berdiri di baris kedua. Zhang Xiaoyan meliriknya dan berkata, ada apa? Fang Xiaoping berkata, asrama 510 dan asrama 508 kita pernah bertaruh untuk melihat siapa yang akan tampil lebih baik selama pelatihan militer. Sekarang Qin Haodong telah menjadi instruktur, bukankah seharusnya dia menarik diri dari taruhan? Di permukaan, apa yang dia katakan tampak sangat masuk akal. Qin Haodong menjadi instruktur, jadi tidak pantas baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, Qin Haodong sebenarnya adalah yang terkuat di asrama 508. Jika dia dikeluarkan, maka Zifu Bao dan yang lainnya tidak akan memiliki harapan untuk menang. Fang Xiaoping punya ide sendiri. Sudah tidak mungkin lagi mengembalikan mukanya dari iblis Qin Haodong. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada beberapa badut yang tersisa di asrama 508. Sebagai seorang guru, Zhang Xiaoyan tentu saja dapat melihat tipu daya di balik permintaannya. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi, karena dia menatap Qin Haodong dengan sedikit konflik di matanya. Qin Haodong tersenyum meremehkan. Tentu saja, dia bisa melihat rencana Fang Xiaoping. Tidak masalah, tentu saja saya harus mengundurkan diri dari kompetisi. Sebagai instruktur, semua itu untuk memastikan keadilannya, kata Qin Haodong. Mendengar ucapannya, raut wajah Zifu Bao tiba-tiba berubah jelek. Bukan karena si kakak bertubuh besar itu tidak percaya diri, tetapi justru daging di tubuhnya sangat mengecewakan. Beberapa siswa dari asrama 510 tersenyum gembira. Tanpa Qin Haodong, menang melawan pecundang lainnya dari asrama 508 akan menjadi hal yang mudah. Melihat tidak ada pertanyaan lain, Zhang Xiaoyan pun pergi. Ia menyerahkan seluruh kelas kepada Qin Haodong. Pelatihan militer selanjutnya akan diatur olehnya. Melihat Qin Haodong yang berdiri di depan barisan, Fang Xiaoping merasakan firasat buruk di hatinya. Dulu, dia merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi orang yang disukai Tuhan. Dia ingin tampil baik dalam pelatihan militer dan menginjak-injak Qin Haodong di bawah kakinya. Namun, Qin Haodong saat ini berdiri di depan mereka sebagai instruktur, sementara dia sendiri adalah seorang peserta pelatihan. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan satu sama lain. Meskipun mereka berdua adalah mahasiswa baru, bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Siswa lain tidak memiliki pemikiran yang rumit seperti itu. Mereka semua menatap Qin Haodong dengan mata membara, karena mereka tidak tahu kejutan macam apa yang akan diberikan Qin Haodong kepada semua orang sebagai instruktur. Ekspresi Qin Haodong serius, saat matanya yang dingin mengamati garis-garis itu. Orang-orang yang mengantre langsung menjadi gugup. Seperti kata pepatah, pejabat baru menerapkan tindakan tegas. Orang ini tidak akan memberi semua orang pelatihan iblis, kan? Ketika mereka melihat murid-murid di kelas lain yang begitu lelah hingga lidah mereka hampir terjulur, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan hembusan udara dingin. Ini benar-benar mungkin. Pada saat itu, Qin Haodong berkata, saya akan mengumumkan konten pelatihan militer pertama, semuanya, bubar dan beristirahatlah. Ya Tuhan, hore, hidup Instruktur Qin. Instruktur Qin, aku mencintaimu, aku akan melahirkan anakmu jika aku bukan laki-laki.
Itu hebat, saya merasa sangat diberkati. Para siswa kelas praktisi pengobatan Tiongkok memang diberkati. Setelah bubar, mereka duduk berkelompok 2 orang di bawah rindangnya pepohonan, menyaksikan para siswa kelas lain disiksa sampai mati oleh instruktur mereka di bawah terik matahari. Sedangkan untuk murid-murid kelas lain, mereka hampir menjadi gila karena iri ketika melihat mereka harus berlatih keras sementara murid-murid dari kelas praktisi pengobatan Tiongkok bisa bersantai di bawah pohon. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak memiliki teman sekelas yang sehebat itu. Bab 498 Kakak Gendut Menguji Jarum. Tentu saja, Qin Haodong tidak akan membiarkan teman-teman sekelasnya libur tanpa alasan. Ini adalah pilihan terakhir, karena dia tidak tahu semua kursus pelatihan militer. Bagaimana dia bisa melatih mereka? Jadi, ia membiarkan kelas itu berlalu dan segera pergi ke tim dari kelas lain untuk belajar. Ia dengan cermat mengamati bagaimana instruktur lain melatih para siswa. Dengan dukungan roh yang kuat, ia mampu mempelajari 100% gerakan instruktur lain hanya dengan beberapa kali melihat. Ia bahkan bisa melakukannya lebih baik dari mereka. Dia pada dasarnya mempelajari hampir semua keterampilan pelatihan militer ketika dia mengikuti semua tim di semua kelas. Satu-satunya masalahnya adalah dia saat ini menjadi selebriti di kalangan mahasiswa baru, dia menyebabkan keributan kemanapun dia pergi, karena semua orang tahu dia telah mengalahkan sang instruktur. Terutama saat istirahat. Beberapa gadis dari kelas lain akan mengedipkan mata padanya, yang lain akan berteriak padanya, dan beberapa bahkan berlari untuk menaruh catatan di tangannya. Para siswi yang tak terkendali itu membuatnya berlari secepat mungkin. Pada akhirnya, ia tak punya pilihan selain menonton dari jauh. Qin Haodong menghabiskan sisa hari pertama dengan belajar. Para siswa di kelas praktisi pengobatan Tiongkok bahkan lebih nyaman. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan dicapai sampai batas tertentu melalui perbandingan. Para mahasiswa saat ini di kelas praktisi pengobatan Tiongkok telah mengalami makna kalimat ini secara mendalam. Yang lain melakukan gerakan militer di bawah terik matahari, sambil berbincang santai di bawah rindangnya pepohonan. Itulah kebahagiaan. Yang lain berlari kencang untuk melatih kebugaran mereka, sementara mereka masih bersantai menikmati kesejukan di bawah rindangnya pepohonan. Itulah kebahagiaan. Yang lainnya disiksa sampai babak belur oleh instruktur yang kejam, tetapi instruktur mereka memberi mereka kelonggaran. Itulah kebahagiaan. Hari yang menyenangkan selalu singkat. Tim lainnya berkumpul di malam hari. Qin Haodong juga mengumpulkan kelas praktisi pengobatan Tiongkok dan mengumumkan bahwa mereka akan bubar untuk hari itu. Pelatihan akan resmi dimulai keesokan harinya. Setelah tim bubar, dia memanggil Su Hui. Dia membisikkan sesuatu di telinganya, lalu kembali ke asramanya bersama Zi Fubao. Bos, apa yang baru saja kamu katakan pada si cantik Su? Meski Zi Fubao tubuhnya dipenuhi daging, hal itu tidak memengaruhi hatinya yang penasaran untuk bergosip. Aku bilang padanya kalau kamu selalu menyukainya, jadi aku memintanya untuk mempertimbangkanmu. Zi Fubao tiba-tiba menjadi bersemangat. Seolah-olah dia telah disegarkan, dia meraih lengan Qin Haodong dan bertanya, benarkah bos, apakah kamu benar-benar mengatakan itu, apa yang dikatakan wanita cantik itu? Dia bilang dia akan memikirkannya, namun, ada sesuatu yang dia perlu bantuanmu. Gampang, bos, belum lagi satu hal, bahkan 100 atau 1000 hal, aku, saudara gendut, tidak akan menjadi pengecut. Zi Fubao begitu gembira hingga ia akan terbang. Tidak seorang pun dapat memahami perasaan seekor anjing, terutama jika anjing itu adalah anjing yang sangat cantik seperti Su Hui. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, kau sendiri yang mengatakannya. Jangan bersikap pengecut saat Su Hui datang nanti. Zi Fubao menepuk dadanya dan berkata, bos, aku, saudaramu, adalah orang yang tulus, aku tidak akan mundur dari hal-hal ini, aku hanya akan terus maju tanpa ragu-ragu, memimpin dan terus maju. Dia begitu gembira sehingga dia menggunakan 3 idiom. Tian Boguang berkata sambil tersenyum, kakak gendut, sebaiknya kamu pikirkan dulu cara mengurangi berat badanmu. Berat badanmu sekarang lebih dari 200 kg, jadi latihan militer memang jadi masalah. Tidakkah kamu lihat bahwa Fang Xiaoping dan orang-orang itu masih mengincar asrama kita? Kalau kita kalah, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Wajah gemuk Zi Fubao langsung berubah masam begitu mendengar ini. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku, saudara gendut, hanya segemuk ini, tidak ada gunanya bahkan jika kau mengkhawatirkannya. Dai Hongbing yang sedari tadi terdiam, bertanya, apa yang akan kita pertaruhkan dalam pertandingan antar asrama kita? Tian Boguang berkata, asrama yang kalah harus mengumumkan bahwa mereka adalah perempuan di depan seluruh kelas. Mata Dai Hongbing langsung terbuka lebar, bukankah itu terlalu memalukan? Zi Fubao berkata, tentu saja, awalnya aku berharap bos kita bisa membantu kita bertahan, tapi sekarang kita tidak bisa mengandalkan bos lagi. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak mungkin mereka bisa menang melawan saudara-saudaraku saat aku ada di sini. Tian Boguang berkata, tapi bos,
Anda sekarang adalah instrukturnya, apakah Anda berencana untuk bersikap lunak terhadap kami? Aku jelas tidak akan bersikap lunak, kata Qin Haodong, aku akan membantu kalian memenangkan taruhan ini dengan kekuatan kalian sendiri. Dengan kekuatan kita. Zifubao menepuk perutnya yang besar dan berkata sambil tersenyum, aku tidak punya kekuatan, tapi aku punya berat badan. Mereka tiba di asrama tepat setelah selesai berbincang. Mereka mendengar ketukan di pintu tak lama setelah mereka masuk. Siapa dia? Kita semua laki-laki, jadi silakan masuk saja, kenapa masih mengetuk pintu? Tian Boguang tidur di samping pintu. Ia membuka pintu sambil berbicara. Ia tiba-tiba tercengang saat melihat Su Hui berdiri di sana. Kenapa? Aku tidak diterima di asramamu, tanya Su Hui. Selamat datang, sama-sama. Tian Boguang tersadar dan segera mempersilakan Su Hui masuk. Kemudian, ia dengan santai mengambil sepasang kaos kaki bau yang baru saja ia lempar ke tempat tidur dan menyembunyikannya di bawah bantal. Yang lainnya mengikuti, mereka melipat selimut atau mengenakan pakaian mereka. Mereka berusaha menjaga citra mereka sebisa mungkin di mata Sang Dewi. Pakaian Zifubao untuk latihan militer terlalu kecil, jadi dia melepas semuanya setelah memasuki asrama. Namun, dia bergegas mengenakannya lagi, menutupi tubuhnya yang gemuk sebisa mungkin. Ketika dia melihat Su Hui sedang menatapnya, dia berkata dengan gugup, Su Hui, apakah kamu di sini untuk menemui bos kami? Tidak, kali ini, aku tidak mencari kakak Haodong, aku mencarimu, bisik Su Huiman, aku ingin meminta bantuanmu, aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Seperti yang telah dikatakan Haodong sebelumnya, Zifubao segera melompat dari tempat tidur dan berkata dengan gembira, saya bersedia, bos sudah memberitahu saya sebelumnya, saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika itu sangat sulit, saya akan tetap membantu. Baik Tian Boguang maupun Dai Hongbing membuka mata mereka. Mungkinkah si gendut ini benar-benar beruntung dengan seorang wanita? Mengapa Su Hui memperhatikannya? Mungkinkah Su Hui menyukai yang gendut? Melihat semua ini, Qin Haodong mulai tersenyum jahat. Su Hui menghela napas lega. Ia masih sedikit gugup setelah menerima tugas dari Qin Haodong, takut Zifubao tidak akan bekerja sama. Namun, tampaknya ia tidak perlu khawatir. Karena kakak Haodong sudah memberitahumu, dan kamu bersedia melakukannya, maka lepaskan pakaianmu, katanya. Kau boleh memintaku melakukan apa saja, kata Zifubao bersemangat. Tiba-tiba, dia sadar dan bertanya, apa, melepas pakaianku, ini terlalu cepat, bukan, lagi pula, ada banyak orang di asrama, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain saja? Zifubao dan Dai Hongbing juga tercengang saat menonton ini. Su Hui meninggalkan kesan yang anggun, tenang, murni, dan bersih, seperti peri yang turun ke bumi. Bagaimana mungkin dia memintanya untuk membuka pakaian begitu mereka bertemu? Bukankah itu terlalu berani dan tidak terkendali? Wajah Su Hui sedikit memerah. Kemudian, dia berkata, bukankah saudara Haodong sudah menjelaskan kepadamu bahwa aku ingin mencoba beberapa jarum suntik padamu? Sambil berbicara, dia mengeluarkan kantong jarum dari ranselnya dan membukanya, tampaklah beberapa jarum perak berkilau. Apa, jarum uji? Zifubao merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat jarum-jarum perak berkilau itu. Ia merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Haodong, tetapi melihat bahwa Qin Haodong sedang santai menikmati pemandangan di luar jendela, dia bahkan tidak menatapnya. Sudah berakhir, bos mengkhianatiku. Zifubao menangis dalam hatinya. Su Hui berkata, kenapa kamu tidak mau, kalau begitu aku akan mencari orang lain. Pada saat ini, Tian Boguang di sebelah mereka juga menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia menambahkan sambil tersenyum, teman sekelas Su Hui, kamu tidak mengenal saudara gendut kita, dia selalu menepati apa yang dia katakan, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan melalui kesulitan dan bahaya apapun untuk membantumu, jadi beberapa jarum perak kecil tidak ada artinya baginya. Dai Hongbing melanjutkan dan berkata, ya, benar, aku rasa si gendut itu senang sekali, bisa mencoba jarum suntik bersama teman sekelas Su Hui adalah kehormatan bagi setiap pria. Tian Boguang tersenyum jenaka dan berkata, aku juga ingin mencoba jarum suntik itu untuk teman sekelas Su Hui, tapi aku tidak cukup baik untuknya, karena aku tidak memiliki daging yang sama di tubuhku seperti yang dimiliki oleh kakak gendut itu. Zifubao melotot ke arah dua sahabatnya yang jahat. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil menggertakkan gigi, benar sekali, aku, Zifubao, selalu menepati janjiku, itu hanya beberapa jarum, bukan masalah besar, bagaimana kau akan melakukannya? Su Hui memintanya untuk duduk di kursi dan melepas bajunya untuk memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Kemudian, dia mengambil jarum perak dan memikirkannya sebelum perlahan-lahan menusukkannya ke tubuhnya. Ia berasal dari keluarga praktisi pengobatan Tiongkok dan belajar pengobatan Tiongkok dengan kakeknya Su Hongbo sejak usia dini. Teknik jarum tersebut diwariskan kepadanya oleh Su Hongbo. Ia sangat stabil dan akurat dalam mengenali titik akupuntur.
Zifubao hampir tidak merasakan apapun saat jarum perak pertama menusuk titik akupuntur di punggungnya. Tidak ada rasa sakit maupun gatal. Menguji jarum suntik itu sangat mudah sehingga hati Zifubao yang berat langsung tenang. Dia berkata kepada Tian Boguang dan Dai Hongbing dengan bangga, "Lihat, ini yang kalian sebut pria tangguh, kakak gendut sangat tangguh sehingga aku bahkan tidak berkedip saat jarum suntik dimasukkan." Saat dia berbicara, jarum kedua menusuk tubuhnya. Zifubao tiba-tiba meringis dan berteriak, "Ah, sakit." Su Hui segera berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku baru saja mempelajari 9 jarum ajaib bunga plum dari saudara Haodong, aku masih belum cukup ahli untuk menggunakannya, jarum ini agak bengkok." Zifubao berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku orang yang tangguh, jadi aku bisa bertahan bahkan jika jarumnya miring, aku bahkan tidak akan berkedip." Dai Hongbing berkata, "Dan jarum itu disebut jarum percobaan karena suatu alasan, bukan? Kamu akan menjadi ahli semakin banyak berlatih." Teman sekelas Su Hui, cabut jarum itu dengan cepat dan lakukan lagi. Tian Boguang dan Dai Hongbing menjadi sangat gembira saat melihat Zifubao menderita. Setelah sekitar 5 menit, punggung Zifubao dipenuhi jarum perak. Dia tampak seperti landak. Su Hui menggunakan 9 jarum ajaib bunga plum untuk pertama kalinya, jadi wajar saja jika dia tidak begitu ahli. Seringkali, jarum-jarumnya agak tidak pada tempatnya, membuat Zifubao terkadang merasa sangat sakit, terkadang nyeri, terkadang mati rasa, dan terkadang gatal. Dia akan berteriak di satu titik dan tertawa di titik lain, tampak seperti orang gila. Pada saat ini, Su Hui menusukkan jarum perak lain padanya. Zifubao tiba-tiba berteriak, "Tidak bagus, tubuhku kehilangan semua rasa dan aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bergerak sama sekali." Su Hui segera berkata dengan gugup, "Tidak mungkin, aku cukup yakin jarum ini terpasang dengan benar, bagaimana ini bisa terjadi?" Sambil berbicara, dia segera mencabut jarum perak itu. Namun, Zifubao masih belum bisa mengendalikan tubuhnya. Selain mulutnya, dia tidak bisa menggerakkan apapun. Su Hui panik dan segera berteriak, "Kakak Haodong, tolong lihat aku dan beritahu aku apa yang terjadi." Sebenarnya, Qin Haodong telah menonton dengan diam-diam. Alasan mengapa dia membiarkan Zifubao membantu Su Hui menguji jarum adalah karena di satu sisi, Zifubao, dengan tubuh gemuk ini, memang merupakan subjek terbaik untuk pengujian. Bayangkan saja, jika dia dapat dengan akurat memahami titik akupuntur pada tubuh gemuknya, tidak akan ada masalah dengan orang lain. Di sisi lain, untuk memenangkan taruhan melawan asrama 510, Zifubao harus menurunkan berat badan. Qin Haodong punya banyak cara untuk membuat Zifubao lebih kurus. Namun, cara-cara itu terlalu lambat, atau malah akan menyebabkan cedera fisik atau efek samping lainnya. Sebaliknya, 9 jarum ajaib bunga plum yang dipelajari Su Hui adalah cara yang paling tepat untuk membantu Zifubao menurunkan berat badan. Metode akupuntur ini berasal dari peri bunga plum di dunia kultivasi. Bagi wanita, menurunkan berat badan selalu menjadi prioritas utama, terlepas dari apakah mereka orang biasa atau kultivator. Oleh karena itu, teknik akupuntur seperti itu unik dan efektif untuk menurunkan berat badan. Teknik ini juga tidak memiliki efek samping. Bab 499 jarumnya bengkok lagi. Karena itu, berlatih 9 jarum ajaib bunga plum pada Zifubao bermanfaat bagi mereka berdua. Selain itu, tidak akan ada bahaya saat Qin Haodong sedang menonton. Qin Haodong tiba di samping Su Hui dan berkata, 9 jarum ajaib bunga plum itu luas dan mendalam, jarum itu dibuat berdasarkan filosofi dan matematika bawaan, jarum yang baru saja Anda gunakan adalah mata jarum akupuntur bunga plum ajaib, jika Anda dapat memahami teknik jarum ini dengan tepat, Anda akan mencapai tahap pertama akupuntur bunga plum ajaib. "Saya mengerti, Saudara Haodong," kata Su Hui dengan ragu, "menurut metode akupuntur, saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa jarumnya menyimpang setelah saya menusukkannya?" Qin Haodong berkata, "Semuanya berubah, begitu pula dengan tubuh seseorang, karena perbedaan fisik, jenis kelamin, dan emosi, akan ada perubahan yang sangat halus pada titik akupuntur. Hal ini perlu dipahami dengan saksama oleh orang yang menggunakan jarum, akan ada kesalahan jika akurasinya salah." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan menepuk dada Zifubao. Dia membuka titik akupuntur yang baru saja ditutup. Zifubao langsung mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia berkata dengan ekspresi getir, "Teman sekelas Su Hui, cepat cabut jarumnya, kamu tidak perlu melakukan tes lagi, aku belum punya pacar, apa yang akan kulakukan selama sisa hidupku jika aku menjadi cacat?" Qin Haodong menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah dengan tenang, teknik akupuntur ini tidak dapat dihentikan begitu saja, jika kekurangan energi yang tidak terkompensasi, Anda harus melayani bos Anda selama sisa hidup Anda." Kata-kata itu diucapkan untuk menakuti Zifubao. Tidak akan ada banyak efek samping jika mereka berhenti di situ, tetapi dia tidak akan bisa menurunkan berat badan. Zifubao tidak tahu kebenarannya karena dia tercengang.
Dia berkata dengan wajah sedih, "Bos, mengapa mendorong saudaramu menuju kematian seperti ini?" Qin Haodong berkata, "Bekerja samalah dengan baik, kamu akan baik-baik saja, aku janji." Tian Boguang berkata sambil tersenyum, "Kakak gendut, melayani bosmu bukanlah hal yang buruk, itu adalah karir yang hebat. Minggir, lain kali aku akan membiarkan teman sekelas Su Hui menusukkan jarum ke tubuhmu." Zifubao memarahi Tian Boguang sambil merasa kesal. Namun, dia tidak berani bergerak, karena dia takut hal itu akan benar-benar menimbulkan efek samping. Dia mungkin akan menjadi cacat seumur hidupnya. "Bos, Anda harus melakukannya dengan benar. Keluarga Si saya memiliki 3 generasi lajang, saya satu-satunya yang dapat meneruskan nama keluarga. Bersikaplah baik, maka kamu akan baik-baik saja." Qin Haodong sekali lagi menasihati Su Hui dan berkata, "Coba lagi sekarang." Garis-garis hitam muncul di dahi Zifubao. "Bos, berapa banyak tes lagi yang akan dilakukan?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Tunjukkan sedikit profesionalisme dan cintai pekerjaanmu, ujian akan terus berlanjut sampai dia menguasainya." Candaan mereka membuat Su Hui sangat rileks. Ia memejamkan mata dan mengingat kembali poin-poin utama yang ditunjukkan Qin Haodong. Kemudian, ia mengambil jarum lagi dan menempelkannya lagi pada titik akupuntur yang sama seperti sebelumnya. 9 jarum ajaib bunga plum memang sangat hebat. Dengan teriakan menyedihkan Zifubao, jarum itu menjadi bengkok lagi. "Tidak apa-apa, jangan gugup, santai saja dan atur pernapasanmu, ayo coba lagi." Setelah itu, Qin Haodong sekali lagi menjelaskan poin-poin utama dan alasan kegagalannya. Setelah mencoba 3 kali berturut-turut, dia akhirnya berhasil saat memasukkan jarum kelima. Zifubao tidak tahu apa hasilnya nanti. Dia segera berteriak gugup, "Bos, panas sekali. Kenapa panas sekali? Aku merasa darahku seperti terbakar di sekujur tubuhku." Merasa panas adalah hasil yang tepat, lemak Anda terbakar, berbaringlah dengan tenang malam ini dan akan ada kejutan besar besok pagi. Dengan itu, Qin Haodong mulai membimbing Su Hui lagi tentang metode akupuntur berikutnya. Jarum yang tadi adalah jarum mata dari 9 jarum ajaib bunga plum. Setelah melewati level itu, sisanya akan jauh lebih mudah. Su Hui dapat menguasainya sepenuhnya dengan sangat cepat dengan kecerdasan dan bakatnya. Setelah 10 menit, Su Hui mencabut semua jarum perak di tubuh Zifubao. Dia telah berhasil menyelesaikan proses akupuntur. Qin Haodong mengangguk dan berkata setuju, "Mulai sekarang, kamu telah menguasai tahap pertama 9 jarum ajaib bunga plum. Pada waktu yang sama besok malam, datanglah menemui Zifubao untuk terus berlatih." Setelah mendengar ini, Zifubao, yang baru saja berdiri, langsung jatuh ke tempat tidur dan berteriak, "Bos, saya masih butuh bantuan untuk latihan, bisakah saya melewatkan ini?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, kamu hanya perlu menemukan Fang Xiaoping dan mengakui secara langsung bahwa kamu seorang wanita." Mendengar ini, Zifubao tiba-tiba membelalakkan matanya yang kecil. "Tidak mungkin, aku tidak takut mati, bahkan jika aku, saudara gendut, mati karena jarum suntik, aku tidak akan menundukkan kepalaku kepada orang itu." Tian Boguang berkata, "Kakak gendut, aku mendukungmu, biarkan Su Hui menusukmu besok." Setelah hari ujian pertama akupuntur bunga plum ajaib, Qin Haodong mengirim Su Hui keluar dari gedung asrama pria. Setelah mereka keluar, dia mengeluarkan pil peningkat fisik dari sakunya dan memberikannya kepada Su Hui, "Minumlah ini saat kamu sampai di asrama." "Apa ini?" Su Hui bertanya sambil mengambil pil itu. "Ini adalah pil peningkat fisik, sesuai namanya, fisikmu akan meningkat, kalau tidak, kau tidak akan sanggup menjalani latihan militer besok." "Baiklah, terima kasih, Saudara Haodong." Saat ini, Su Hui sangat mengagumi keterampilan medis Qin Haodong. Dia membawa pil itu kembali ke asramanya tanpa rasa curiga. Qin Haodong melihat ponselnya. Waktu makan telah lewat, jadi dia memesan makanan untuk dibawa pulang. Mereka makan bersama di asrama. Melihat beraneka ragam makanan di atas meja, Zifubao berseru, "Bos, mengapa saya tidak berselera makan saat melihat semua ini? Saya bahkan merasa jijik, saya tidak ingin makan sama sekali, mungkinkah saya sudah kehilangan kemampuan untuk makan?" Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir, ini adalah reaksi penurunan berat badan alami karena akupuntur bunga plum ajaib. Begitu Anda selesai menurunkan berat badan, nafsu makan Anda akan kembali secara alami." Ini adalah pertama kalinya bagi Tian Boguang melihat Zifubao tidak tertarik pada makanan. "Jangan khawatir, saudara gendut, kami saudara-saudara bisa makan lebih banyak atas namamu, lihat saja dari samping," kata Tian Boguang dengan gembira. "Kau, bagaimana mungkin aku punya teman yang buruk sepertimu, apa kau masih saudaraku?" Zifubao dipenuhi amarah dan keluhan, tetapi dia tidak punya nafsu makan. Dia melirik makanan di atas meja, lalu kembali tidur. "Bangun, bangun." Keesokan paginya saat fajar, Qin Haodong membangunkan yang lainnya.
Ini terlalu pagi, mengapa kita bangun sepagi ini? Tian Boguang duduk setengah sadar di tempat tidur, lalu tiba-tiba melihat Si Fubao di tempat tidur di seberangnya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar dan dia tidak lagi mengantuk. Kakak gendut, dadamu kelihatannya sudah sangat mengecil. Mendengar ini, Dai Hongbing juga melihatnya. Benar, dada kakak gendut memang lebih kecil. Dulu, dada Si Fubao jelas tidak lebih kecil dari dada teman-teman sekelas wanita biasa karena terlalu gemuk. Tian Boguang sering mengatakan bahwa dia berdada C-cup, tetapi sekarang dia setidaknya satu ukuran lebih kecil, paling banyak berdada B-cup. Si Fubao tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Dia meraih daging berlemak di dadanya dan berseru kaget, berat badanku turun, berat badanku benar-benar turun. Tian Boguang berkata, kakak gendut, jangan terlalu cepat bersemangat, kudengar dada orang akan mengecil terlebih dahulu saat mereka menurunkan berat badan, baru setelah itu perut akan mulai mengecil. Si Fubao melompat dari tempat tidur dan menyentuh perutnya yang awalnya bulat. Perutnya kini setidaknya satu lingkaran lebih kecil dari sebelumnya. Lihatlah, kawan aku, si gendut, benar-benar menjadi lebih kurus, aku menjadi lebih kecil di mana-mana, sepertinya aku telah kehilangan setidaknya 20 kilogram. Sambil berkata demikian, ia mengenakan seragam militer yang ada di sebelahnya. Pakaian yang kemarin ketat kini tampak pas dipakai. Bahkan sedikit kebesaran. Tian Boguang berseru, ini sungguh ajaib, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menurunkan berat badan secepat ini. Dai Hongbing mengulurkan tangannya dan menepuk perut Si Fubao. Memang misterius, kulit biasanya akan kendur saat berat badan turun, namun, kulit adik gendut ini masih sekencang ini. Qin Haodong tersenyum tipis. Dia sudah menduga hal ini. Akupuntur bunga plum ajaib 9 adalah teknik rahasia dari dunia kultivasi. Setelah akupuntur, lemak akan berkurang dengan cepat, dan pada saat yang sama, kulit akan mengencang. Metodenya berbeda dengan metode normal lainnya yang akan menyebabkan kulit kendur. Hahaha, aku memang lebih kurus, saudara gendut, telah kehilangan berat badan. Si Fubao melompat ke tanah dan merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Di mana Su Hui? Dia berkata dengan gembira, aku ingin menemukannya agar dia bisa menusukku dengan jarum, dia bisa menusuk sebanyak yang dia mau. Dai Hongbing berkata, kakak gendut, persaingan kita dengan asrama 510 sekarang punya harapan. Orang-orang di asrama 510 memiliki fisik yang sangat bagus, kehilangan sedikit daging ini saja tidak cukup. Kata Qin Haodong sambil mengeluarkan 3 pil kecil dan memberikannya kepada masing-masing dari 3 teman sekamarnya. Ini adalah pil peningkat fisik, minumlah masing-masing satu, Anda akan merasa penuh semangat setelah memakannya, dan Anda akan mampu menguasai asrama 510 sepenuhnya. Fang Xiaoping dan yang lainnya mengira bahwa selama Qin Haodong disingkirkan, mereka dapat dengan mudah menang melawan asrama 508. Mereka tidak tahu betapa ajaibnya keterampilan medis Qin Haodong. Mengubah fisik beberapa orang semudah memakan makanan. Orang-orang dari asrama 508 sangat percaya pada Qin Haodong, karena mereka segera memakan pil itu. Dengan bantuan ki sejati kayu hijau, mereka semua menyerap pil peningkat fisik dalam 30 menit. Coba saja, bagaimana rasanya? Setelah Qin Haodong berbicara, mereka semua melompat turun dari tempat tidur mereka. Si Fubao mengayunkan tinjunya dan berkata berlebihan, bos, aku merasa seperti aku bisa menghancurkan bumi dengan pukulanku. Tian Boguang berteriak, bos, saya merasa ringan seperti burung, seolah-olah saya akan terbang. Dai Hongbing berteriak, saya merasa memiliki begitu banyak kekuatan sehingga saya bahkan tidak perlu makan atau tidur. Jangan menonjolkan diri, ingat, kalian harus bersikap rendah hati. Qin Haodong tersenyum. Ayo kita lakukan latihan pagi bersama. Sesuai peraturan sekolah pada masa latihan militer, pada pukul 6 pagi setiap kelas harus menuju tempat latihan untuk latihan pagi guna meningkatkan stamina. Setelah kelas praktisi pengobatan Tiongkok berkumpul, kelas-kelas lain sudah mulai berlatih. Ada kelas yang berlari sejauh 1,5 km, ada yang berlari sejauh 2 km, sementara yang lain yang staminanya bagus berlari sejauh 3 km. Qin Haodong tersenyum dan berkata kepada semua orang, teman-teman sekelas, menurutmu seberapa jauh kita harus berlari? Sudut mulut Fang Xiaoping terangkat karena bangga. Lari jarak jauh adalah spesialisasi asrama 510. Waktunya telah tiba untuk menginjak-injak orang-orang tidak berguna di asrama 508. Dia berbicara lebih dulu sebelum orang lain bisa berbicara. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok kita tidak boleh lebih buruk dari kelas-kelas lainnya, kita harus menempuh jarak setidaknya 3 km. Dari penuturannya, beberapa orang lainnya pun mengerti dan berteriak, ya, kita harus lari minimal 3 km untuk menambah stamina. Mereka semua bersorak kegirangan saat melihat Si Fubao dan yang lainnya. Seperti yang telah mereka prediksi, Si Fubao langsung berteriak, saya tidak setuju. Fang Xiaoping mencibir, gendut, ini adalah babak pertama dalam kompetisi antara dua asrama kita, apakah kamu sudah menjadi pengecut sebelum kita mulai?
Wang Haiqiang berkata, jika kau memang seorang banci, maka segera akui bahwa kau seorang wanita, dan saudara kita akan membiarkanmu pergi. Bah, aku, saudara gendut, tidak takut pada kalian pengecut, teriak Zifubao. Tadinya aku mau bilang 3 kilometer terlalu pendek, kalau kita mau lari, kita harus lari 10 kilometer. 10 kilometer. Fang Zhaoping tertawa meremehkan, oke, 10 kilometer saja, siapapun yang tidak bisa menyelesaikannya adalah seorang pengecut. Benar sekali. Siapapun yang tidak bisa menyelesaikan putaran itu akan menjadi pengecut. Tian Boguang dan Dai Hongbing juga berteriak. Mereka semua penuh kekuatan dan sangat ingin melampiaskannya. Berlari jarak pendek tidak akan menyenangkan. Bab 500 si gendut tercepat. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, karena semua orang sangat termotivasi, mari kita lari sejauh 10 km, mulai sekarang. Maka, latihan pagi untuk kelas praktisi pengobatan Tiongkok pun dimulai. Yang mengejutkan kelas-kelas lainnya, para peserta yang libur pada hari pertama berinisiatif menambah menu latihan menjadi 10 km. Asrama 510, yang dipimpin oleh Fang Zhaoping, memimpin dan bergegas keluar terlebih dahulu. Mereka berempat memiliki stamina yang sangat baik. Meskipun akan sedikit sulit untuk berlari sejauh 10 km, mereka masih akan mampu mengertakkan gigi dan menyelesaikannya. Fang Zhaoping dan Zhang Zichao berlari di depan kelompok itu. Zhang Zichao berkata, "Bos, menurutmu apa yang akan terjadi pada si gendut dan mereka nanti? Apakah mereka akan memuntahkan paru-paru mereka?" Fang Zhaoping berkata sambil tersenyum, tidak mungkin memuntahkan paru-paru mereka, tetapi mereka pasti akan menggigit lidah mereka. Terutama si gendut itu, dia mungkin akan segera memuntahkan darah. Zhang Zichao berkata, "Bos, saya dengar waktu Anda masih SMA, rekor lari 10 km sekolah adalah milik Anda." Fang Zhaoping berkata dengan bangga, "Dulu itu milikku, kurasa itu akan tetap menjadi milikku di masa depan, lagi pula, rekorku sangat mengagumkan sehingga akan bertahan selama 10 tahun ke depan." Zhang Zichao berkata dengan nada menyanjung, "Bos, Anda sangat rendah hati, saya pikir 10 tahun terlalu singkat, saya pikir tidak ada yang akan mampu memecahkan rekor Anda selama beberapa dekade." Ketika mereka tengah berbincang-bincang, tiba-tiba sebuah bayangan melintas melewati mereka dan dengan cepat menuju ke depan. Fang Zhaoping terkejut. Ternyata Tian Boguang dari asrama 508 yang melewati mereka, bukan seseorang dari asrama 510. Bajingan ini, dia berani melampaui kita, ayo cepat menyusul. Dengan itu, Fang Zhaoping mempercepat langkahnya bersama Zhang Zichao dan mengejar Tian Boguang di depan mereka. Namun, semakin cepat mereka melaju, semakin cepat pula Tian Boguang. Jarak semakin lebar. Tepat pada saat itu, bayangan lain melewati mereka. Itu adalah Dai Hongbing dari asrama 508. Sial, ada apa dengan dua bocah nakal ini? Apa mereka minum bensin? Kenapa mereka berlari begitu cepat? Keduanya tercengang. Mereka mulai kehabisan napas karena terus berlari kencang. Tiba-tiba mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Segera setelah itu, tubuh besar Zifubao menyusul mereka. Meskipun efek penurunan berat badan kemarin bagus, berat badannya masih lebih dari 200 kg. Karena berlari cepat, tanah mengeluarkan suara hentakan tumpul. Seolah-olah seekor gajah sedang berlari. "Hei, ada apa dengan kalian berdua, kenapa kalian berlari sangat lambat?" Zifubao menatap mereka dengan jenaka, seperti wanita berkaki kecil, "Aku, saudara gendut, tidak punya waktu untuk bermain denganmu, aku akan pergi dulu." Dengan itu, dia mempercepat langkahnya dan mengejar Tian Boguang dan Dai Hongbing. Pertama, ia kehilangan 20 kg berat badan berkat akupuntur bunga plum ajaib, lalu ia mengonsumsi pil peningkat fisik. Zifubao saat ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ia mampu berlari dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ia menjadi pusat perhatian seluruh tempat latihan selama beberapa waktu. Ya ampun, lihat semuanya, bagaimana si gendut itu bisa berlari secepat itu, dia adalah si gendut tercepat yang pernah kulihat. Benar sekali, kalau dilihat-lihat saja, kurasa berat badannya setidaknya 200 kg. Kan, dia mirip babi, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Dunia ini terlalu gila, si gendut itu bahkan mampu melampauiku hari ini, aku tidak ingin hidup lagi. Fang Zhaoping berkata dengan galak, apa yang terjadi? Kenapa ketiga bocah nakal ini lebih cepat dariku? Zhang Zichao berkata, "Bos, jangan khawatir, saya pikir mereka hanya akan memiliki energi di awal, nanti, mereka tidak akan bisa berlari lagi." Fang Zhaoping tidak berbicara. Tampaknya dia setuju dengan pernyataan Zhang Zichao. Namun, setelah mereka berlari lebih dari selusin putaran, jarak antara kelompok Zifubao dan mereka semakin menjauh. Tidak ada tanda-tanda mereka lelah. Sebaliknya, kelompok Zifubao berlari semakin cepat. Semakin banyak mereka berlari, semakin mudah bagi mereka untuk berlari. Bajingan-bajingan itu. Melihat punggung mereka, Fang Zhaoping menggertakkan giginya dengan penuh kebencian.
Dadanya terasa seperti terbakar karena berlari terlalu cepat. Ia merasa seperti hendak memuntahkan darah. Pada saat itu, serangkaian langkah kaki berantakan terdengar lagi di belakangnya, bersamaan dengan suara gadis-gadis yang asyik mengobrol satu sama lain. Siapa dia, selain ketiga binatang ini, siapa lagi yang bisa berlari secepat itu? Fang Xiaoping menoleh untuk melihat. Ia melihat keempat gadis dari kelasnya berpegangan tangan sambil berlari dengan santai. Mereka mulai melewatinya sambil mengobrol. Saat mereka lewat, Li Meiyu memandang kelompok Fang Xiaoping dengan jijik. Pria sebesar itu berlari sangat lambat, bukankah itu memalukan? Dia benar-benar ingin muntah darah. Apa yang terjadi? Bahkan para wanita berlari lebih cepat darinya. Apakah karena para gadis berlari terlalu cepat, atau dia berlari terlalu lambat? Dia tidak tahu bahwa Su Hui dan Li Meiyu telah meminum pil peningkat fisik Qin Hao Dong. Meskipun mereka masih orang biasa, stamina mereka meningkat pesat. Mereka memiliki otot yang kuat dan napas mereka kuat. Berlari seperti permainan bagi mereka. Adapun Nalan Wushuang dan Kiwaner, nafas mereka tidak berubah sama sekali karena mereka berdua adalah pendekar di alam kekuatan tersembunyi. Keempat gadis itu berlari semakin jauh di depan mata Fang Xiaoping dan Zhang Xichao yang putus asa. Tak lama kemudian, kelompok Zifubao sudah berlari satu putaran lebih banyak dari Fang Xiaoping dan Zhang Xichao. Saat mereka disalib untuk kedua kalinya, kelompok Zifubao bahkan bernyanyi. Dua babi bodoh, mereka berlari sangat lambat, yang satu menjulurkan lidahnya, yang satu membuka mulutnya, sangat jelek, sangat jelek. Fang Xiaoping hampir memuntahkan darah karena marah. Bukankah itu lagu, Two Tigers? Kok bisa jadi dua babi bodoh di mulut mereka? Apakah mereka akan membiarkan orang hidup atau tidak? Namun, tempat latihan bergantung pada kekuatan orang-orang. Tidak peduli seberapa marahnya mereka dan seberapa cepat mereka melaju, mereka tetap saja semakin tertinggal di belakang kelompok Zifubao. Setelah berlari beberapa saat lagi, karena ini bukan latihan wajib, teman-teman sekelas lainnya perlahan berhenti berlari. Hanya 4 siswa dari asrama 510 dan 3 dari asrama 508 yang tersisa. Meskipun itu adalah kompetisi antara dua asrama, tidak ada ketegangan sama sekali. Perbedaan kekuatan terlalu lebar. Fang Xiaoping dan teman sekamarnya nyaris tidak berhasil sementara Zifubao, Tian Boguang dan Dai Hongbing sudah beristirahat lama di garis finish. Mereka sangat lelah hingga mereka kehabisan napas dan banyak berkeringat. Mereka hampir menjulurkan lidah. Kenapa kamu berpura-pura, kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan memancing amarah orang lain, kalian sudah lelah seperti anjing, dan kalian bahkan harus membuat kami menderita bersamamu. Benar sekali, kalau bukan karena asrama 510 yang merasa bangga dengan diri mereka sendiri, mungkin instruktur hanya akan menyuruh kami berlari sejauh 1 kilometer. Lihat, ini yang kau sebut terlalu percaya diri, orang-orang dari asrama 510 itu terlalu percaya diri, sungguh memalukan menantang orang lain dengan level seperti ini. Meskipun teman sekelas lainnya tidak berlari sejauh 10 km, mereka tetap sangat lelah. Oleh karena itu, ekspresi mereka tidak bagus ketika melihat 4 orang dari asrama 508. Kelompok Fang Xiaoping terus saling memandang. Mereka tercekik sampai mati saat mereka saling mendukung dalam perjalanan kembali ke asrama. Namun, stamina mereka memang bagus. Mereka pada dasarnya sudah pulih saat kembali ke tempat latihan setelah sarapan, kecuali bahwa mereka masih terlihat sedikit pucat. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok berkumpul kembali. Semua orang menatap Qin Hao Dong dengan mata penuh harap. Mereka berharap instruktur akan bersikap lunak terhadap mereka dan menyelesaikan pelatihan militer semudah dan segembira hari pertama. Pada akhirnya, mereka kecewa. Qin Hao Dong memberi perintah dengan ekspresi serius, berkumpul, perhatian. Pelatihan militer untuk kelas praktisi pengobatan Tiongkok telah resmi dimulai. Kegiatan pertama hari ini adalah berdiri dalam pose militer selama 1 jam. Semua orang tercengang. Berdiri dalam pose militer selama 1 jam bukanlah hal yang mudah. Namun, karena perintah telah diberikan, semua orang hanya bisa melaksanakannya. Kelompok Fang Xiaoping saling memandang. Mereka melihat kebanggaan di mata mereka. Meskipun mereka kalah dalam stamina di pagi hari, latihan militernya benar-benar berbeda. Mereka pernah mengikuti kamp pelatihan militer sebelumnya dan memiliki dasar tertentu dalam latihan militer. Meskipun mereka tidak sebaik prajurit biasa, mereka jauh lebih baik daripada para peserta pelatihan itu. Terutama ketika mereka melihat kelompok Zifubao berdiri di depan mereka, Fang Xiaoping berpikir, saya pasti akan menang kali ini. Qin Hao Dong telah belajar sepanjang hari sebelumnya dan telah menguasai sepenuhnya dasar-dasar menjadi seorang instruktur. Sebagai kaisar kayu hijau, ia memiliki metode pelatihannya sendiri yang unik. Dia berjalan mendekati Zifubao terlebih dahulu untuk memperbaiki postur militernya. Angkat dada dan angkat kepala, lihat ke depan dan tekuk pantat sedikit lagi, angkat dada sedikit lagi dan tekuk perut.
Yang berbeda dari instruksi dan perintah biasa adalah bahwa Qin Haodong memiliki roh yang kuat, yang dapat melihat setiap otot Zifu Bao. Qin Haodong dapat secara akurat membimbing Zifu Bao, memberitahu dia otot mana yang harus direlaksasikan dan otot mana yang harus dikencangkan. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, Zifu Bao telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia berubah dari yang tadinya lemas dan bungkuk menjadi tegak lurus seperti lembing. Bahkan postur militer prajurit biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika Yan Feiyu masih di sana, dagunya pasti akan jatuh karena terkejut. Mampu mengubah seorang prajurit menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat pasti bisa disebut keajaiban. Zifu Bao berdiri di barisan pertama. Kelompok Fang Xiaoping yang beranggotakan 4 orang berdiri di barisan kedua. Mereka semua tercengang setelah melihat perubahan Zifu Bao. Situasinya telah berubah hanya dalam 1 menit. Sebaliknya, Zifu Bao lebih seperti seorang prajurit yang berpengalaman, sedangkan postur dan aura militer dari kelompok Fang Xiaoping jauh lebih buruk. Qin Haodong mengabaikan ekspresi mereka. Setelah membimbing Zifu Bao, dia melanjutkan membimbing Tian Boguang, diikuti oleh Dai Hongbing. Di bawah bimbingannya selangkah demi selangkah, para siswa kelas praktisi pengobatan Tiongkok berubah dari prajurit yang bungkuk dan lemah menjadi prajurit yang tinggi dan tegap. Dalam hal postur militer, tidak ada satu tim pun di seluruh tempat pelatihan yang dapat menandingi mereka. Hanya prajurit Angkatan Darat yang terlatih dengan baik yang mungkin dapat melakukannya. Dengan sangat cepat, Qin Haodong tiba di baris terakhir, tempat keempat gadis itu berdiri. Nalan Wushuang tumbuh bersama kakeknya Nalan Jie, jadi dia setengah prajurit. Dia sangat akrab dengan postur militer. Posturnya sangat akurat sehingga sulit untuk menemukan kekurangannya. Awalnya, mengikuti arahannya, 3 gadis lainnya juga berdiri dengan postur yang baik. Namun, ketika Qin Haodong mendekati mereka, Kiwaner tiba-tiba menjadi rileks dan berkata, "Instruktur, saya belum memahami poin utama dari postur berdiri militer, bisakah Anda mengajari saya cara mengangkat dada dan mengangkat pantat saya?" Qin Haodong menyadari bahwa gadis ini sengaja mencari masalah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka berpura-pura tidak saling mengenal, jadi dia hanya bisa dengan sabar membimbing Kiwaner. Kiwaner mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum jenaka dan berkata, "Instruktur, aku masih belum tahu cara mengangkat pantatku, bisakah kamu mendorongku dengan tanganmu?" Garis-garis hitam muncul di dahi Qin Haodong karena dia merasa canggung. Kelakuan gadis ini sudah tidak terkendali. Dia jelas-jelas sedang menggodanya. Li Meiyu, yang berdiri di samping mereka, tanpa sadar merasa tidak nyaman saat melihat Kiwaner menggoda Qin Haodong. Jadi, dia juga merelaksasikan tubuhnya dan berteriak, "Instruktur pelapor, aku juga tidak tahu cara mengangkat dada dan bokongku, tolong beri aku panduan langsung." Ya ampun, mengangkat bokong itu bagus, tapi mereka juga ingin bimbingan langsung untuk meluruskan dada mereka. Bukankah kedua gadis ini mencari masalah, tapi aku tidak bisa melawan. Tiba-tiba, hatinya tergerak. Dia mengeluarkan jarum perak dari sakunya, lalu melambaikannya di depan Kiwaner dan berkata, "Sebenarnya, mengangkat bokongmu itu mudah, aku hanya perlu menusuk bokongmu dengan jarum ini, maka kamu akan dapat melakukannya dengan segera." Instruktur pelaporan, saya sudah tahu cara melakukannya. Kiwaner melotot ke arah Qin Haodong, lalu posturnya kembali normal. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.